Jika hari ini kamu merasa lelah tanpa tahu kepada siapa, harus menjelaskan. Jika dadamu penuh namun mulutmu memilih diam, ketahuilah satu hal, tidak semua luka diciptakan untuk disalahkan. Ada luka yang justru menjadi bahasa rahasia antara jiwa dan Tuhan. Kamu tidak rusak, kamu tidak gagal, kamu hanya sedang berjalan di jalur yang tidak semua orang sanggup lewati. Di dunia yang mengagungkan tawa palsu dan keberhasilan instan, kamu justru diuji dengan keheningan, kehilangan, dan penantian panjang. Dan itu bukan hukuman, itu pemilihan. Sebab tidak semua jiwa cukup kuat untuk dipercayai membawa beban kedalaman. Tidak semua hati cukup luas untuk menampung pelajaran yang halus, namun menyakitkan. Tuhan tidak pernah keliru dalam memilih siapa yang Ia didik secara langsung. Jiwa-jiwa terpilih seringkali tumbuh dalam kesendirian, ditempa oleh pengkhianatan, dibentuk oleh kekecewaan, dan dimurnikan oleh air mata yang jatuh diam-diam di malam hari. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka mampu bertahan tanpa kehilangan cahaya di dalam diri. Narasi ini bukan untuk mengagungkan penderitaan, melainkan untuk mengingatkanmu. Mungkin selama ini kamu tidak tersesat, mungkin kamu sedang dipersiapkan, dan jika kamu masih bertahan sampai detik ini, ada alasan ilahi yang belum selesai bekerja dalam dirimu. Tanda pertama, hidupmu dipenuhi ujian sejak awal. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu mampu. Sejak awal hidupmu, segalanya seolah tidak pernah benar-benar mudah. Saat orang lain belajar tertawa tanpa beban, kamu belajar bertahan. Saat yang lain mengenal kenyamanan, kamu lebih dulu mengenal kehilangan. Dan mungkin, berkali-kali kamu bertanya dalam hati yang paling sunyi, apa salahku? Jawabannya adalah, tidak ada. Jiwa terpilih hampir selalu dikenalkan pada ujian lebih cepat dari yang lain. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena Tuhan tahu kapasitas hatimu. Seperti api yang tidak diberikan pada tanah rapuh, cobaan besar hanya dititipkan pada jiwa yang mampu menahannya tanpa hancur. Kamu diuji bukan untuk dijatuhkan, tetapi untuk diperlihatkan seberapa dalam akarmu menancap pada makna hidup. Ujian-ujian itu sering datang tanpa peringatan, dalam bentuk keluarga yang tidak sempurna, dalam hubungan yang melukai tanpa penjelasan, dalam mimpi yang hampir tercapai lalu runtuh tepat di depan mata. Dan ironisnya, kamu sering menghadapinya sendirian. Bukan karena tidak ada yang peduli, tetapi karena perjalananmu memang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Orang-orang mungkin melihatmu sebagai pribadi yang kurang beruntung. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam sunyi yang kamu lalui sedang membentuk ketajaman batin. Setiap kegagalan yang kamu telan diam-diam sedang mengajarkan kerendahan hati yang tidak bisa dipelajari dari buku manapun. Jiwa terpilih tidak ditempa dalam tepuk tangan, melainkan dalam kesunyian. Ada saat-saat di mana kamu merasa Tuhan begitu jauh, padahal sesungguhnya Dia sedang sangat dekat, terlalu dekat, hingga pelagaran niat terasa langsung menyentuh tulang. Seperti seorang pandai besi yang tidak pernah meninggalkan besinya saat api sedang paling panas. Tuhan tidak pernah benar-benar meninggalkanmu di masa terberatmu. Dan lihatlah dirimu sekarang. Kamu mungkin lelah, kamu mungkin terluka, tapi kamu masih bernapas dengan kesadaran yang lebih dalam dari sebelumnya. Kamu masih memiliki empati di dunia yang kian dingin. Kamu masih mampu mendoakan orang lain meski hatimu sendiri remuk. Itu bukan kebetulan. Jika hidupmu terasa berat sejak awal, bukan berarti kamu salah jalan. Justru mungkin, sejak awal kamu sudah dipilih untuk berjalan lebih jauh dari sekadar bertahan. Kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang kelak mampu memahami luka orang lain tanpa menghakimi, menenangkan tanpa menggurui, dan mencintai tanpa syarat. Dan itu adalah ciri pertama jiwa yang paling dicintai oleh Tuhan. Tanda kedua, hatimu terlalu dalam untuk dunia yang terburu-buru. Kamu sering merasa tidak benar-benar cocok di dunia ini. Bukan karena kamu aneh, tetapi karena kedalaman hatimu tidak dibuat untuk percakapan yang dangkal. Saat orang lain berlomba menjadi cepat, kamu justru tenggelam dalam perasaan. Saat yang lain mudah melupakan, kamu mengingat terlalu lama. Dan dari situlah, luka sering bermula. Jiwa terpilih hampir selalu memiliki hati yang sensitif. Bukan sensitif yang rapuh, melainkan sensitif yang mampu merasakan getaran yang tidak disadari orang lain. Kamu bisa merasakan perubahan nada suara. Kamu tahu kapan seseorang tersenyum tapi hatinya runtuh. Kamu peka terhadap hal-hal kecil yang bagi dunia tampak sepele. Dan karena itulah, kamu sering kelelahan secara emosional. Dunia yang terburu-buru ini tidak ramah pada jiwa yang dalam. Dunia menyuruhmu biasa saja, padahal hatimu bekerja dengan lapisan-lapisan makna. Kamu disalahpahami karena memilih diam. Kamu dianggap berlebihan karena merasakan terlalu kuat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah hatimu tidak pernah settingga dalam mencintai, berharap, dan percaya. Tuhan menitipkan kedalaman ini bukan tanpa alasan. Hati yang dalam adalah tempat lahirnya empati sejati. Dari sanalah muncul kemampuan untuk memeluk tanpa menyentuh, memahami tanpa menginterogasi,
dan hadir tanpa harus banyak bicara. Jiwa seperti ini jarang, dan karena kelangkaannya seringkali kesepian. Kesepianmu bukan karena kamu tidak pantas dicintai, tetapi karena tidak semua orang mampu menyelam sejauh kamu. Banyak yang hanya ingin bermain di permukaan, sementara kamu mencari makna di dasar. Dan ketika mereka pergi, kamu merasa ditinggalkan padahal sesungguhnya mereka hanya tidak sanggup tinggal. Ada malam-malam di mana kamu berharap bisa menjadi biasa saja, tidak terlalu peduli, tidak terlalu berharap, tidak terlalu sakit saat kecewa. Namun ketahuilah, jika hatimu diciptakan dangkal, kamu tidak akan mampu menyembuhkan siapapun. Kedalamanmu adalah karunia. Meski terasa seperti beban, Tuhan mencintai jiwa yang mampu merasakan. Karena dari perasaan itulah lahir doa yang paling jujur. Doa yang tidak dirangkai kata-kata indah, tetapi keluar dari dada yang remuk dan berserah. Dan doa seperti itu tidak pernah diabaikan. Jika kamu sering merasa terlalu dalam untuk dunia ini, mungkin bukan duniamu yang salah. Mungkin hatimu memang disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar diterima oleh semua orang. Itu adalah tanda kedua. Dan perjalananmu masih jauh dari selesai. Tanda ketiga, kamu sering dikhianati oleh orang yang paling kamu percaya. Salah satu luka terdalam yang hampir selalu dialami jiwa terpilih adalah pengkhianatan. Bukan dari orang asing, tetapi dari mereka yang kamu biarkan masuk paling dekat ke dalam hidupmu. Orang yang kamu doakan diam-diam. Orang yang kamu bela saat dunia meragukan mereka. Orang yang kamu percaya tidak akan melukaimu, justru merekalah yang melakukannya. Dan itu menghancurkanmu bukan karena peristiwa itu sendiri, melainkan karena ketulusanmu tidak pernah setengah-setengah. Kamu mencintai dengan sungguh-sungguh. Kamu hadir dengan niat yang bersih. Kamu tidak datang untuk mengambil, melainkan memberi. Maka ketika pengkhianatan itu terjadi, rasanya seperti seluruh keyakinanmu tentang manusia runtuh dalam satu waktu. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri, harga dirimu, bahkan imanmu. Apa aku terlalu bodoh? Terlalu baik? Terlalu percaya? Tidak. Kamu hanya terlalu tulus di dunia yang belum siap menerimanya. Tuhan seringkali menjauhkan jiwa terpilih dari manusia-manusia tertentu dengan cara yang menyakitkan. Bukan karena dia ingin melukaimu, tetapi karena dia tahu, jika hubungan itu dibiarkan, jiwamu akan perlahan mati tanpa kamu sadari. Pengkhianatan adalah pemisahan paksa bagi jiwa yang terlalu setia untuk pergi dengan sukarela. Setiap kali kamu dikhianati, ada satu lapisan kepolosan yang gugur. Tapi bersamaan dengan itu, kebijaksanaan tumbuh. Kamu belajar membedakan mana kehadiran yang tulus dan mana yang hanya singgah karena kebutuhan. Kamu belajar bahwa tidak semua orang layak mengetahui isi terdalam hatimu. Dan itu bukan membuatmu dingin, itu membuatmu lebih sadar. Jiwa terpilih tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh semua orang. Mereka dijaga. Maka Tuhan menyaring satu persatu, meski dengan cara yang terasa kejam di hati manusia. Orang-orang yang pergi dengan cara menyakitkan seringkali adalah mereka yang tidak akan sanggup berjalan bersamamu di tahap hidup berikutnya. Dan perhatikan satu hal yang ajaib. Meski berkali-kali dikhianati, hatimu tidak menjadi jahat. Kamu mungkin lebih berhati-hati, tetapi empati itu masih ada. Doa itu masih keluar dari bibirmu. Harapan itu masih hidup, meski lebih sunyi. Itu bukan kelemahan. Itu bukti kekuatan batin yang langka. Jika hidupmu dipenuhi oleh kisah dikhianati, namun kamu masih mampu memaafkan walau butuh waktu, maka yakinlah Tuhan sedang membersihkan jalanmu, bukan untuk membuatmu sendirian, tetapi untuk memastikan bahwa kelak yang tinggal hanyalah mereka yang benar-benar selaras dengan jiwamu. Itulah tanda ketiga. Dan setiap luka itu tidak sia-sia. Tanda keempat, kamu sering merasa sendirian, bahkan saat dikelilingi banyak orang. Ada kesepian yang tidak bisa diusir oleh keramaian. Kamu bisa berada di tengah tawa, percakapan, dan perhatian, namun tetap merasa kosong. Bukan karena orang-orang di sekitarmu buruk, melainkan karena jiwamu tidak benar-benar bertemu dengan jiwa lain. Dan kesepian seperti ini hanya dimengerti oleh mereka yang memiliki kedalaman batin. Jiwa terpilih seringkali hidup dengan rasa terpisah dari dunia. Seakan ada jarak tak terlihat antara dirimu dan orang lain. Kamu mendengarkan, tetapi jarang didengarkan. Kamu memahami, tetapi jarang dipahami. Dan perlahan, kamu belajar menyimpan segalanya sendiri. Bukan karena tidak ingin berbagi, tetapi karena terlalu sering penjelasanmu berakhir disalahpahami. Kesendirian ini bukan kutukan. Ia adalah ruang sunyi tempat Tuhan berbicara dengan cara yang tidak bisa terdengar di tengah kebisingan. Banyak jiwa tidak pernah benar-benar mengenal dirinya sendiri karena selalu dikelilingi suara luar. Kamu, sebaliknya, dipaksa mengenal isi kepalamu, luka hatimu, dan doa-doa yang bahkan tak sanggup kamu ucapkan keras-keras. Ada masa-masa di mana kamu iri pada mereka yang tampak mudah berbaur.
yang tertawa tanpa beban, yang hidupnya terlihat ringan. Namun kamu tidak melihat apa yang Tuhan lihat, bahwa mereka belum diuji untuk duduk lama bersama dirinya sendiri. Sementara kamu sudah terlalu akrab dengan keheningan. Kesepian mengajarimu kejujuran. Di saat tidak ada siapapun untuk menghibur, kamu belajar menguatkan dirimu sendiri. Di saat tidak ada bahu untuk bersandar, kamu belajar berdiri. Dan di saat dunia terasa jauh, kamu belajar mendekat kepada Tuhan dengan cara yang paling murni tanpa perantara, tanpa topeng. Tuhan sering menyendirikan jiwa terpilih agar mereka tidak bergantung pada manusia sepenuhnya. Bukan untuk membuatmu dingin, tetapi agar ketika cinta sejati datang baik dalam bentuk manusia, panggilan hidup atau kedamaian batin kamu tidak menggenggamnya dengan putus asa, melainkan dengan utuh. Dan perhatikan ini, meski sering merasa sendirian, kamu tidak pernah benar-benar kosong. Ada dunia kaya di dalam kepalamu, ada empati yang luas di dadamu, ada kesadaran yang tumbuh setiap kali kamu melewati malam sendirian. Itu bukan tanda keterasingan, itu tanda kedewasaan jiwa. Jika kesepian adalah bahasa hidupmu, mungkin karena Tuhan ingin kamu mendengar sesuatu yang terlalu halus untuk didengar oleh banyak orang, dan hanya jiwa-jiwa tertentu yang cukup hening untuk menerimanya. Itulah tanda keempat, dan masih ada cahaya yang menunggu di depan. Tanda kelima, kamu sering merasa berbeda, seolah tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari dunia ini. Sejak lama, ada perasaan asing yang tidak bisa kamu jelaskan, seperti sedang hidup di tempat yang bukan sepenuhnya rumah. Kamu menjalani hari-hari seperti orang lain bekerja, berbincang, tertawa seperlunya, namun di dalam hati ada suara kecil yang berbisik, "Aku bukan dari arus yang sama." Dan perasaan itu mengikuti kemanapun kamu pergi. Jiwa terpilih hampir selalu membawa getaran yang berbeda. Cara berpikirmu tidak linear seperti kebanyakan orang. Cara kamu memandang hidup tidak sesederhana hitam dan putih. Kamu mempertanyakan hal-hal yang orang lain terima begitu saja. Kamu mencari makna bukan sekadar hasil. Kedalaman ini sering membuatmu tampak aneh, terlalu serius, atau terlalu sunyi di mata dunia. Kamu mungkin tumbuh dengan merasa salah tempat, di lingkungan yang tidak memahami caramu mencintai, di percakapan yang terasa kosong, di tujuan hidup yang dikejar rami-rami, namun tidak pernah benar-benar memanggil hatimu. Dan dari itu, kamu belajar satu hal pahit. Untuk bertahan, kamu harus menyamarkan sebagian dirimu. Tapi ketahuilah, rasa berbeda itu bukan kesalahan desain. Itu adalah tanda panggilan. Tuhan tidak menciptakan semua jiwa untuk menyatu dalam arus yang sama. Ada jiwa yang ditakdirkan menjadi pengingat, penjaga nilai, penanya di tengah kepastian palsu. Dan peran itu tidak pernah mudah. Seringkali kamu merasa tidak dimengerti bahkan oleh orang terdekat. Niatmu disalahartikan, keheninganmu dianggap sombong, jarakmu dikira ketidakpedulian, padahal yang terjadi hanyalah jiwamu bekerja di frekuensi yang lain, dan tidak semua orang punya telinga untuk mendengarnya. Rasa berbeda ini kerap membuatmu ingin menjadi seperti yang lain. Lebih ringan, lebih cuek, lebih tidak peduli. Namun setiap kali kamu mencoba, hatimu memberontak, karena jiwamu tahu, jika kamu mengkhianati keaslianmu, kamu akan kehilangan arah. Bukan dunia yang kehilanganmu, kamu yang akan kehilangan dirimu sendiri. Tuhan mencintai keaslian, dan jiwa terpilih dijaga agar tidak larut sepenuhnya dalam kepalsuan dunia. Maka, kamu dibuat sadar, dibuat resah, dibuat tidak puas dengan jawaban dangkal. Semua itu agar suatu hari, kamu berdiri sebagai dirimu sendiri utuh, jujur, dan tidak lagi meminta izin untuk menjadi dalam. Jika kamu sering merasa berbeda, jangan buru-buru ingin menyesuaikan diri. Mungkin kamu tidak diciptakan untuk menyatu, melainkan untuk menerangi. Dan cahaya memang selalu tampak asing di tempat yang terbiasa dengan gelap. Itulah tanda kelima. Dan semakin dekat kamu ke inti dirimu, semakin jelas arah yang Tuhan siapkan. Tanda keenam, kamu sering jatuh, namun selalu bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam. Ada pola yang mungkin baru kamu sadari sekarang. Hidupmu seperti rangkaian jatuh dan bangkit, bukan sekali, tetapi berulang. Saat kamu pikir sudah cukup kuat, hidup menjatuhkanmu lagi. Saat kamu yakin sudah sembuh, luka lama disentuh kembali. Dan setiap kali itu terjadi, kamu merasa lelah bukan hanya tubuhmu tetapi jiwamu. Namun perhatikan baik-baik, setiap kali kamu bangkit, kamu tidak pernah kembali menjadi orang yang sama. Jiwa terpilih tidak dibentuk melalui satu kemenangan besar, melainkan melalui banyak kehancuran kecil yang disatukan oleh kesadaran. Kamu jatuh bukan untuk dipermalukan, tetapi untuk dilucuti. Dilucuti dari ego, dari ketergantungan, dari harapan palsu yang dulu kamu sandarkan pada manusia, keadaan, atau rencana-rencanamu sendiri. Saat jatuh, kamu dipaksa berhenti. Saat berhenti, kamu dipaksa melihat ke dalam, dan di sanalah perubahan sejati terjadi. Kamu mulai memahami dirimu,
dengan cara yang tidak pernah diajarkan siapapun. Kamu belajar bahwa kekuatan bukan berarti tidak menangis, melainkan tetap jujur pada rasa sakit tanpa melarikan diri darinya. Banyak orang hancur lalu menjadi pahit, kamu hancur lalu menjadi lebih lembut. Itu perbedaan yang tidak kecil. Setiap luka membuatmu lebih peka, bukan lebih kejam. Setiap kegagalan membuatmu lebih rendah hati, bukan lebih sombong. Dan setiap kehilangan justru memperdalam hubunganmu dengan Tuhan, bukan menjauhkannya. Ada masa di mana kamu lelah untuk berharap, lelah untuk berdoa dengan kata-kata, lelah untuk percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi anehnya, di titik paling kosong itulah, kamu tidak pernah benar-benar berhenti. Ada sesuatu di dalam dirimu yang tetap bertahan, sebuah api kecil yang menolak padam, meski angin hidup bertiup kencang. Itulah tanda keenam, ketahanan jiwa. Tuhan tidak membutuhkan jiwa yang sempurna. Dia memilih jiwa yang mau belajar. Dan kamu adalah salah satunya. Setiap jatuhmu adalah undangan untuk naik ke tingkat kesadaran berikutnya. Setiap bangkitmu adalah bukti bahwa kamu sedang dibentuk, bukan ditinggalkan. Mungkin hidupmu tidak pernah stabil seperti yang kamu inginkan, tapi hidupmu jujur, hidupmu dalam, dan hidupmu terus bergerak menuju versi dirimu yang lebih selaras dengan kebenaran batinmu. Itu bukan jalan orang kebanyakan, itu jalan jiwa yang dipersiapkan. Jika kamu hari ini masih berdiri meski dengan lutut gemetar, ketahuilah, kamu tidak sekadar selamat, kamu sedang ditempa. Dan apa yang sedang ditempa tidak akan pernah disia-siakan oleh Tuhan. Itulah tanda keenam. Satu langkah lagi menuju pemahaman yang utuh. Tanda ketujuh, di balik semua luka, kamu masih memilih cahaya. Inilah tanda yang paling sunyi, namun paling menentukan. Setelah semua yang kamu lewati, kehilangan, pengkhianatan, kesepian, jatuh berulang kali, kamu masih memilih untuk tidak menjadi gelap. Kamu bisa saja berubah dingin. Kamu punya cukup alasan untuk menjadi pahit, sinis, dan menutup hatimu rapat-rapat. Tapi entah mengapa, kamu tidak melakukannya sepenuhnya. Ada bagian dalam dirimu yang tetap ingin percaya, bukan percaya yang naif, melainkan percaya yang sudah terluka namun tidak menyerah. Kamu tahu dunia tidak selalu adil. Kamu paham manusia bisa mengecewakan. Kamu mengerti bahwa harapan sering berakhir menyakitkan. Namun meski dengan pengetahuan itu, kamu tetap memilih untuk tidak membalas luka dengan luka. Itulah jiwa terpilih bukanlah mereka yang tidak pernah jatuh ke dalam kegelapan, melainkan mereka yang pernah tinggal di sana cukup lama, namun tidak menjadikannya rumah. Kamu mengenal sisi tergelap dirimu. Kamu tahu betapa mudahnya menyerah, membenci, atau mengutuk hidup. Tapi kamu menahan diri. Kamu memilih diam daripada menyakiti. Kamu memilih menjauh daripada merusak. Kamu memilih memaafkan, meski belum sepenuhnya lupa. Tuhan melihat pilihan-pilihan kecil yang tidak pernah dipuji manusia. Pilihan untuk tetap jujur saat bisa berbohong, tetap lembut saat dunia kasar, tetap berdoa meski hatimu ragu. Pilihan-pilihan inilah yang membedakan jiwa terpilih dari yang lain. Bukan kesalehan yang dipamerkan, tetapi ketulusan yang dijaga dalam senyap. Ada saatnya kamu bertanya, untuk apa semua ini? Untuk apa aku tetap baik jika hidup tidak membalasnya? Jawabannya bukan karena hidup berutang padamu, tetapi karena cahaya itu adalah jati dirimu. Dan jika kamu memadamkannya demi bertahan, kamu akan kehilangan arah pulang. Tuhan tidak mencintai jiwa terpilih karena mereka sempurna, tetapi karena mereka memilih cahaya saat gelap punya 1000 alasan untuk menang. Dan pilihan itu sekecil apapun adalah ibadah yang tidak terlihat, namun sangat dalam nilainya. Jika hari ini kamu masih memiliki empati, meski hatimu pernah remuk. Jika kamu masih ingin hidup dengan makna, bukan sekadar bertahan. Jika kamu masih mencari Tuhan, meski perjalananmu penuh tanya, maka berhentilah merasa salah, berhentilah merasa tertinggal. Kamu tidak rusak, kamu tidak terlambat, kamu tidak sendirian. Kamu sedang berjalan di jalur jiwa-jiwa yang paling dicintai oleh Tuhan, dan cahaya yang kamu jaga hari ini kelak akan menjadi tempat pulang bagi banyak hati termasuk hatimu sendiri. Jika kamu sampai di titik ini, bukan karena kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang masih ingin memahami, bukan sekadar mengeluh. Masih ingin sembuh, bukan hanya bertahan. Dan itu sendiri sudah menjadi bukti bahwa jiwamu belum menyerah, meski hidup berkali-kali mencoba mematahkanmu. Ingatlah ini dengan perlahan, tanpa paksaan. Kamu tidak gagal menjadi manusia hanya karena hidupmu berat. Tidak semua jalan dibuat landai, karena tidak semua jiwa ditakdirkan berjalan biasa-biasa saja. Ada jiwa yang dipilih untuk mengerti lebih dalam, merasakan lebih luas, dan mencintai lebih sunyi. Dan kamu termasuk di antaranya. Apa yang hari ini terasa sebagai luka, kelak akan menjadi bahasa yang membuatmu mampu menenangkan orang lain tanpa banyak kata. Apa yang kini terasa sebagai keterlambatan, suatu hari akan kamu pahami sebagai waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah tergesa
dan dia tidak pernah keliru, maka berhentilah membenci dirimu sendiri karena tidak sekuat versi orang lain. Kamu kuat dengan caramu sendiri, dengan bertahan, dengan tetap lembut, dengan tidak menyerah pada gelap. Dan itu adalah bentuk kekuatan yang paling jarang. Jika hari ini kamu lelah, istirahatlah. Bukan untuk menyerah, tetapi untuk mengingat kembali. Kamu masih di sini karena alasan yang suci, dan perjalanan ini belum selesai.